wabarakatuh. Assalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wahyu Setiawan MPD selaku dosen dari mata kuliah tasawuf, dan teman-teman sekalian yang saya cintai atau saya banggakan, izin memperkenalkan diri. Nama saya Arif Rahman Hakim dengan NPM 1901011027, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 3 kelas E. Baik, di sini saya akan membuat video pembelajaran, yaitu tentang salah satu materi dari mata kuliah tasawuf. Selaku saya dari kelompok 5, saya akan menjelaskan materi yaitu tentang mahabbah dan ma'rifat, yang mana di dalamnya saya akan memaparkan atau menjelaskan dari pengertian mahabbah dan ma'rifat, serta kriteria dari mahabbah dan ma'rifat, dan juga tokoh dari mahabbah dan ma'rifat tersebut. Langsung saja tanpa berlama-lama saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian mahabbah dan ma'rifat. Apa itu mahabbah? Nah, mahabbah sendiri berasal dari kata ahaba, yuhibbu, dan mahabbatan, yang mana artinya adalah mencintai secara mendalam atau kecintaan dan cinta yang mendalam. Mahabbah juga bisa diartikan sebagai kecenderungan kepada sesuatu yang sedang berjalan, yang mana itu dengan memperoleh tujuan yang bisa bersifat material ataupun spiritual. Dan ini sifatnya lebih umum, bisa cinta terhadap orang tua, terhadap anaknya, terhadap sahabat, dan juga bisa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam arti sesungguhnya, hakikat kita mahabbah itu tertingginya yaitu cinta kepada Tuhan. Dan kalau kita mempelajarinya secara mendalam lagi, mahabbah itu adalah cinta yang tanpa diiringi dengan harapan hal-hal yang bersifat duniawi. Jadi kecintaannya itu tulus supaya dia mendapatkan cinta dari orang tersebut ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Kemudian mahabbah ini juga terdapat 3 macam, yaitu yang pertama mahabbahnya orang biasa atau cintanya orang biasa. Nah, cintanya orang biasa ini biasanya hanya dengan menyebut dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus memperoleh kesenangan ketika berdialog dengan Allah dan senantiasa memujinya. Itu yang dinamakan mahabbahnya orang biasa. Dan yang kedua itu ada mahabbah orang syidik. Nah, jadi pada mahabbahnya orang syidik ini, cintanya itu yang mana sudah kenal dengan Tuhan dengan cara melihat kebesarannya dan kekuasaannya. Dan yang ketiga yaitu mahabbahnya orang arif atau cintanya orang arif, yaitu cinta yang tahu betul pada Tuhan. Cinta ini yang bisa dikatakan timbul karena sudah mengetahui apa yang disukai oleh Tuhan. Begitu. Yang selanjutnya yaitu ma'rifat. Nah, kalau ma'rifat ini lebih kepada mencintai ataupun memberikan cinta kita yang diperoleh melalui pengetahuan dan pengalaman. Jadi lebih mendalam. Mendalam ini dalam artian kita mengenalinya terlebih dahulu dengan proses, bahkan dengan pengalaman kita dari beribadah dan pengetahuan dengan mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari situ kita lebih mengenali atau lebih mendapatkan makrifat. Tetapi kita harus tahu dulu makrifat itu apa. Jadi kalau secara umum, makrifat adalah pengetahuan yang objeknya bukan pada hal-hal yang bersifat zahir, tetapi lebih mendalam
terhadap batinnya, sedang mengetahui rahasianya. Nah, ketika kita mengetahui rahasianya dalam artian karena kita sudah melalui pengetahuan dan pengalaman. Jadi kita nanti mengetahui rahasia-rahasia Tuhan dengan menggunakan hati sanubari kita. Dan ada juga pengertian makrifat dari tasawuf yang dikaitkan dengan tasawuf, yang mana makrifat adalah sebagai pengetahuan untuk mengenal Tuhan melalui hati sanubari. Itu dia tadi pengertian dari mahabbah dan makrifat. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kriteria mahabbah dan makrifat. Nah, kriteria dari mahabbah sendiri ada yang pertama yaitu makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua zikir kepada Allah, selalu ingat dan mengucap asma Allah. Yang ketiga taat kepada Allah. Yang keempat ikhlas kepada Allah. Yang kelima takut kepada Allah. Yang keenam tawakal kepada Allah. Yang ketujuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah sabar. Nah, yang kedua yaitu kriteria makrifat. Jadi apabila seseorang ingin mencapai kondisi ma'rifatullah atau mencintai Allah, maka diperlukan syarat-syarat sebagai berikut, yaitu yang pertama ada harus memiliki niat dan tekad serta keyakinan ingin bertemu Allah. Jadi niat dan tekad kita harus kuat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harus memiliki kemerdekaan berpikir dengan membebaskan diri dari segala macam fanatisme beragama atau toleransi beragama. Yang ketiga, mencari dan mendapatkan seorang guru marsyid yang benar-benar sudah makrifat. Jadi kita tetap memerlukan guru dalam bermakrifat. Yang keempat yaitu ada pembersihan jiwa melalui tahali dan tazali. Yang kelima, di dalam situasi apapun selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu senantiasa mensyukuri nikmat Allah, melihat segala sesuatu baik itu kejadian, peristiwa, kesulitan maupun musibah dihadapinya dengan tenang, tabah dan tawakal. Yang selanjutnya menyukai tafakur dan tahanuts. Yang selanjutnya harus dapat mengenal diri pribadi. Jadi sebelum kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengenali diri kita sendiri terlebih dahulu. Yang selanjutnya mengenal segala sesuatu di dunia ini senantiasa dikembalikan kepada sumbernya, yaitu Sang Pencipta. Yang selanjutnya harus mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya harus dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ia harus dapat melihat tanpa mata atau mata hati. Yang kedua, ia harus dapat mendengar tanpa telinga. Yang ketiga, ia harus dapat berjalan kaki tanpa kaki. Yang keempat, ia harus dapat bekerja dan berbicara tanpa menggunakan tangan maupun lidah. Jadi dia menggunakan bahasa roh. Yang kelima, ia bahkan harus mati selagi hidup, al-fananas, dan sesudah itu barulah ia dapat mendengar sabda Tuhan dan bertemu dengan Dia. Nah, itu dia kriteria dari mahabbah dan makrifat. Selanjutnya yaitu tokoh yang mengembangkan mahabbah dan makrifat. Nah, dari tokoh mahabbah ada yang namanya Robiah al-Adawiyah, yaitu dia seorang jahit perempuan yang amat besar dari Basrah di Irak, di mana menurut riwayat dia adalah seorang hamba yang kemudian dibebaskan, lalu kehidupan berikutnya ia banyak beribadah, berbuat dan menjauhi hidup duniawi. Dia hidup dalam kesederhanaan dan menolak segala bantuan material yang diberikan dari orang lain untuk kepadanya. Nah, dalam berbagai doa yang dipanjatkannya, tak mau meminta hal-hal yang bersifat materi dan dari Tuhan. Ia betul-betul hidup dalam keadaan zuhud
dan hanya ingin berada dekat dengan Tuhan. Begitu. Jadi cinta Rabi'ah yang tulus tanpa mengharapkan sesuatu pada Tuhan terlihat dari syairnya dan ungkapan doa-doa yang disampaikannya. Atas syair-syairnya tersebut, Al-Ghazali mengatakan bahwa barangkali yang ia maksud dengan cinta kerinduan itu adalah cinta kepada Tuhan, karena kasih sayang, rahmat dan iradat Allah telah sampai kepadanya. Begitu. Karena Allah telah menganugerahkan roh sehingga ia dapat menyebut dan dekat dengannya. Syair tersebut diucapkannya pada saat telah datang keheningan malam dan gemerlapnya bintang-bintang, tertutupnya pintu-pintu istana raja, dan orang-orang telah terbuai dalam tidurnya. Waktu malam sengaja dipilih karena pada saat itu roh dan daya rasa yang ada dalam diri manusia bertambah meningkat dan tajam. Begitu. Yang selanjutnya adalah tokoh dari makrifat. Dan yang selanjutnya yaitu tokoh dari makrifat. Nah, dalam literatur tasawuf jumpai ada dua orang tokoh yang mengenal paham makrifat ini, yaitu yang pertama Al-Ghazali dan Zun al-Nun al-Misri. Al-Ghazali ini nama lengkapnya yaitu Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, lahir pada tahun 1059 Masehi di Ghazaleh, suatu kota kecil terletak di dekat Tus di Khurasan. Jadi ia pernah belajar pada Imam Al-Haramain Al-Juwaini, itu gurunya. Ia adalah guru besar di Madrasah Al-Nizmiyah Nisyafur. Jadi setelah ia mempelajari ilmu agama, ia mempelajari teologi, ilmu pengetahuan alam, filsafat, dan lain-lain. Dan akhirnya ia memilih tasawuf sebagai jalan hidupnya. Setelah bertahun-tahun mengembara sebagai sufi, ia kembali ke Tus di tahun 1105 Masehi dan meninggal pada tahun 1111 Masehi. Dan sedangkan Zun al-Misri ini berasal dari Naubah, di suatu negara yang terletak antara Sudan dan Mesir. Tahun kelahirannya tidak banyak diketahui. Yang diketahui hanya tahun wafat, yaitu 860 Masehi. Menurut Hamka, beliau puncaknya kaum sufi dalam abad ketiga Hijriah. Beliaulah yang banyak menambahkan jalan untuk menuju Tuhan, yaitu mencintai Tuhan, membenci yang sedikit, menuruti garis perintah yang diturunkan, dan takut terpaling dari jalan yang benar, yaitu jalan dari Zun al-Misri. Mungkin sudah itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.